Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Halo yang di rumah, bagaimana kabarnya? Sehat bukan? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan tetap bersemangat walaupun belajar dari rumah. Jumpa kembali bersama Pak Hari dari SDN Pacar Kembang 1 Surabaya dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama materi PJOK kelas 6. Ayo kakak-kakak kelas 6, mana semangatnya? Sudah yang ada ikut yang bergabung apa belum? Oke, Pak Ari lanjutkan. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Silakan anak-anak mengambil sikap berdoa. Ya, silakan sikap berdoa. Halo, ada satu peserta ini? Ya, sudah mulai ada yang bergabung. Kita manfaatkan waktunya. Siapa ya kira-kira yang mau memimpin berdoa? Ada Queen. Siswa dibuka kameranya coba. Ya, wih, semangat. Oke, yuk kita mulai bersama-sama dengan bersama-sama berdoa. Silakan, ada yang mau memimpin berdoa? Coba. Siapa yang berani memimpin berdoa? Silakan. Langsung. Next. Ya, silakan. Ada nanda Queen di situ. Ayo. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nanda Queen sudah memimpin berdoa pembelajaran di pagi hari ini. Anak-anak sekalian, perlu Pak Hari jelaskan bahwa tujuan pembelajaran di pagi hari ini harapannya belajar bersama Pak Hari melalui mengamati gambar, melalui mengamati tayangan video. Kita berdiskusi dan bertanya jawab. Harapannya anak-anak mampu menguasai variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Kemudian yang kedua, belajar bersama Pak Hari diharapkan anak-anak nanti mampu mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Oke, anak-anak sudah siap semuanya? Halo. Pak. Oke, Pak. Semangat. Kita lanjutkan materinya. Nah, ada poin penting, ada kata kunci penting yang harus dipahami anak-anak sebelum kita mencoba membahas lebih dalam. Kita amati bersama-sama. Ada variasi gerak, ada kombinasi gerak, dan ada gerak dasar. Kita bahas satu persatu. Anak-anak tetap fokus memperhatikan poin penting dan penjelasan dari materi di pagi hari ini. Nah, yang pertama bisa diamati di tayangan televisi anak-anak. Ada contoh variasi gerak dari gerak dasar jalan. Ada jalan maju, ada jalan mundur, ada jalan ke samping misalkan, ada ke samping. Ada jalan yang berkelok misalkan. Nah, ternyata variasi gerak, satu jenis gerakan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Baik itu bisa jalan maju, bisa jalan mundur, ataupun bisa jalan cepat. Yang kedua, contoh variasi dari gerak lari misalkan. Ada lari zigzag, ada lari pelan, ada lari cepat misalkan. Nah, dari poin variasi gerak, semoga anak-anak bisa ditangkap poin pentingnya. Kemudian yang kedua,
ada kombinasi gerak, gabungan beberapa gerakan menjadi satu rangkaian gerakan. Bisa dicontohkan, misalkan Pak Hari berjalan, kemudian dilanjutkan Pak Hari melakukan lari sprint. Atau Pak Hari berjalan, misalkan ada satu media yang diambil Pak Hari berjalan, kemudian Pak Hari melompat. Seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, gabungan dua atau lebih gerakan menjadi satu rangkaian gerakan itu dinamakan gerak kombinasi. Dan kemudian berikutnya ada gerak dasar. Perhatikan anak-anak, kita sering melakukan gerakan-gerakan yang sebenarnya mendasari sebuah keterampilan gerak. Ada lari, ada berjalan, ada lompat, dan ada melempar. Poin penting yang ingin disampaikan Pak Hari adalah bahwa cabang olahraga itu bisa terbentuk karena ada gerak-gerakan dasar yang mendasari terbentuknya keterampilan gerak tersebut. Yang kedua, dalam cabang olahraga atletik, berjalan, berlari, lompat, dan lempar itu merupakan cabang olahraga dari atletik. Kemudian selanjutnya anak-anak, di kegiatan yang kedua, Pak Hari ingin mengajak kalian mengamati, merasakan, dan menceritakan. Coba anak-anak perhatikan siapa dan apa yang dilakukan atlet pada gambar. Kemudian yang kedua, apa yang dirasakan oleh atlet pada gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana atlet tersebut bisa meraih prestasi. Atlet ini mengharumkan nama Indonesia pada kancah perlombaan atletik internasional. Siapa yang bisa berpendapat? Berani berpendapat anak-anak, silahkan. Halo? Jawaban nomor 1 dulu, siapa dan apa yang dilakukan? Coba raise hand, angkat tangan dulu. Lalu Muhammad Zohri, Pak. Bagus. Coba siapa lagi yang bisa menjawab? Apa yang dilakukan atlet tersebut di gambar? Mulai gambar samping, tengah, dan sampingnya. Coba kamu bisa menceritakan. Ada? Zulmi mungkin? Zulmi mungkin? Merayakan kemenangan, Pak. Meraih kemenangan. Oke, anak-anak, ternyata betul yang disampaikan teman-teman kalian bahwa gambar ini adalah lalu Muhammad Zohri yang berhasil memenangkan sebuah pertandingan. Nah, untuk membahas keterampilan gerak dasar yang dimiliki Zohri, salah satunya gerak dasar lari cepat. Anak-anak jangan kemana-mana, tetap di channel Jawa Bos TV, masih di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, masih bersama Pak Hari di program kesayangan kita, pembelajaran PJOK. Anak-anak coba yang di rumah kameranya dibuka dong Pak Hari biar lihat wajah-wajah cakepnya. Dan anak-anak yang lebih bersemangat. Oke, kita lanjutkan materinya. Tadi anak-anak sudah mengenal inspirasi dari seorang atlet atletik, Muhammad Zohri, yang memenangkan perlombaan atletik usia 20, mencatat rekor waktu 10,18 detik. Anak-anak, bagaimana atlet tersebut bisa meraih prestasi? Anak-anak coba ayo. Siapa yang bisa berpendapat? Siapa yang berani berpendapat? Kira-kira apa yang dilakukan Zohri sehingga bisa berpendapat? Ada yang dinyalakan? Leandra mungkin bisa menjawab. Bekerja keras, Pak. Bekerja keras, maksudnya berlatih dengan keras berarti. Betul. Ada yang lain berpendapat? Ayo. Iya, Pak. Pantang penyerah. Pantang menyerah. Latihannya tidak boleh putus asa berarti. Terus tekun berlatih. Ada lagi satu lagi yuk. Gimana? Kalau latihan harus apa? Tepat waktu dan seterusnya itu apa berarti? Lebih semangat. Di keluar baterainya habis. Lebih semangat. Iya, betul. Anak-anak harus lebih disiplin. Yang baterainya habis bisa dicas ya. Tetap ikuti bersama Pak Hari.
Baik anak-anak, terkait dengan Muhammad Zohri yang kita bahas sebagai inspirasi, atletik, salah satu variasi lari itu adalah lari sprint, lari cepat. Mari kita bahas variasi dan kombinasi gerak dasar berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Pak Hari akan sajikan menjadi dua. Yang pertama nanti kita akan fokus bahas variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Di segmen yang kedua nanti kita akan bahas variasi lari dan lompat. Kita ikuti bersama-sama. Nah, di kegiatan yang pertama bisa anak-anak lihat, anak-anak ini sedang melakukan mulai dari tempat start di bendera akan berjalan menuju papan segitiga, mundur lagi. Setelah itu menuju ke papan segitiga yang kedua, maju, setelah itu mundur. Kemudian setelah selesai di papan yang keempat, dia melakukan sprint. Menurut anak-anak, variasinya kalau dilihat dari gambar dan keterangan Pak Hari, variasi jalannya apa? Maju dan mundur. Oke, Pak Hari tadi jelaskan, Pak Hari akan maju mundur, maju dulu, kemudian Pak Hari mundur sampai ke papan yang keempat. Setelah itu melakukan lari. Variasi lari yang digunakan apa? Kalau dilihat dari sini. Larinya pakai lari apa? Lari jarak pendek, Pak. Lari jarak pendek, berarti seperti Muhammad Zohri tadi, lari sprint, lari yang cepat yang dilakukan dengan jarak pendek. Oke, berikutnya anak-anak. Yang kedua, Pak Hari akan tunjukkan ada variasi lari dan dikombinasikan dengan lompat halang rintang. Coba anak-anak, misalkan tadi Pak Hari kasih tanda ini sebagai halang rintangnya, kemudian Pak Hari akan melakukan jalan, kemudian melompat. Coba diperhatikan dari gambar yang anak-anak nampak di layar televisi. Yang menjadi variasi larinya lari apa? Ayo, semangat. Bisa, pasti bisa. Nampak sekali. Variasi larinya pakai lari apa? Ya. Lari cepat, Pak. Betul, lari cepat dan lari lambat. Lari pelan dan lari cepat. Kemudian dikombinasikan dengan lompat halang rintang. Oke, yang ketiga Pak Hari pengen menunjukkan variasi dan kombinasi. Nah, ini adalah variasi dari lompat jauh. Anak-anak, apakah ada di kegiatan awalan, tahapan gerakan awalan, kalau mau lakukan lompat jauh di kelas 5 kamu pernah mendapatkan ada awalan, kemudian ada tumpuan, ada saat melayang di udara dan saat mendarat. Kira-kira ketika awalan, ancang-ancang itu mau memulai, pakai apa variasinya? Variasinya pakai apa? Bisa menjawab? Variasi pakai apa? Lari apa? Lari pelan dulu. Pelan dan cepat. Kemudian dilanjutkan lari cepat dan dikombinasikan dengan lompat jauh. Oke, anak-anak. Biar lebih menguasai materi yang disampaikan Pak Hari, yuk kita saksikan contoh keterampilan variasi dan kombinasi berjalan, berlari, dan melompat yang Pak Hari praktekkan dalam sebuah video. Selamat menyaksikan. Anak-anak perhatikan dengan baik, ini keterampilan yang muncul, lihat variasinya, variasi lari pelan, lari cepat, kemudian melompati halang rintang. Kemudian yang kedua, lari pelan, lari cepat, lalu lakukan tolakan dan mendarat. Berarti variasi lari pelan, lari cepat, kemudian melakukan lompat jauh. Diulang lagi. Variasi lari pelan, lari cepat, dikombinasikan dengan lompat jauh. Anak-anak diperhatikan baik-baik. Kira-kira mudah bukan? Ini yang variasi ditunjukkan Pak Ari tadi. Variasi berjalan maju, mundur lagi, sampai balok yang keempat baru lakukan
sprint. Nah, ini terakhir Pak Hari, di balok keempat. Nah, langsung melakukan sprint secepat-cepatnya. Oke. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mempelajari variasi dan kombinasi jalan lari, lompat, dan lempar. Selanjutnya anak-anak, kita lihat variasi yang kedua. Di segmen yang kedua, Pak Hari menyajikan variasi lari pelan, kemudian lari cepat dikombinasikan dengan gerakan melempar. Anak-anak, di gambar nampak anak yang sedang memegang roket. Kalau di tingkat sekolah dasar, cabang olahraga lempar, cabang olahraga atletik nomor lempar itu kalau orang dewasa itu pakai lempar lembing. Tapi di anak SD kita pakai lempar roket. Anak-anak diperhatikan, ayo variasinya ada variasi apa sebelum melakukan lempar lembing, sebelum melakukan lempar roket? Ada yang tahu? Oke, variasinya lari pelan dan lari cepat. Anak-anak jangan kemana-mana, materi akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, masih bersama Pak Hari di program pembelajaran PJOK. Anak-anak, sekarang Pak Hari memegang alat yang ketika orang dewasa mengikuti dalam cabang olahraga atletik lembing, maka anak-anak bisa menggunakan alat roket untuk lempar roketnya. Tadi sudah disampaikan Pak Hari, variasi lari pelan dan lari cepat dikombinasikan dengan lempar. Oke, sekarang variasi yang kedua. Diperhatikan anak-anak sama, masih menggunakan alat ini. Kalau yang pertama tadi, posisi melemparnya pakai lempar, posisi lempar lembing yang menghadap ke samping. Oke, diperhatikan ke samping. Nah, yang kedua, posisinya, variasinya tetap sama, variasi lari pelan dulu. Lari pelan dulu, misalkan begini Pak Ari Busdi. Start, lari pelan, pelan dulu, kemudian digabungkan dengan lari cepat, dan akhirnya melakukan kombinasi lempar dengan badan tegak. Nah, bedanya apa? Anak-anak diperhatikan, bedanya dengan yang pertama apa? Posisi badannya bedanya apa? Menghadap ke samping sama menghadap ke depan. Oke, anak-anak biar lebih semangat, coba Pak Hari kasih pembakar semangat. Salam PJOK. Ayo, sehat, sportif. Dinyalakan semua dulu, dinyalakan semua dulu. Mic-nya dinyalakan, kamera dinyalakan. Salam PJOK, sehat, sportif, bugar. Yes, yes. Kurang Pak Hari, belum puas. Siap, salam PJOK, sehat, sportif, bugar. Yes, yes. Baik anak-anak, biar lebih paham kita ikuti tayangan videonya. Selamat menyaksikan biar lebih menguasai materi yang disampaikan kemarin. Nah, ini anak-anak lari pelan, variasi lari pelan dikombinasikan dengan lari cepat lalu melakukan lemparan. Diulang lagi lari pelan dan lari cepat. Nah, yang pertama anak-anak melakukan lemparannya dalam posisi badan ke samping. Nah, yang ini adalah posisi badannya menghadap ke depan. Variasinya tetap sama, variasi lari pelan dan lari cepat. Nah, diperhatikan posisi lemparannya anak-anak, menghadap Demikian tadi contoh praktik variasi dan kombinasi gerak dasar berjalan, berlari, melompat, dan melempar.
Semoga video ini mempermudah anak-anak menguasai dan memahami materi yang Pak Hari sampaikan. Oke, anak-anak sekalian, tibalah saatnya kita mencoba untuk menyimpulkan materi pembelajaran PJOK yang sudah kita lakukan di pagi hari ini. Yang pertama, dalam olahraga jalan, lari, lompat, dan lempar itu merupakan masuk dalam cabang olahraga apa anak-anak? Cabang olahraga apa? Kalau jalan, lari, lompat, dan lempar? Atletik. Bagus, good job, bagus. Yang kedua, jalan, lari, lompat, dan lempar itu merupakan gerakan yang gerakan dasar yang mendasari keterampilannya anak-anak dalam belajar olahraga yang lain. Kemudian tadi anak-anak sudah belajar variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Kemudian yang terakhir, variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lempar tadi ada dua. Ada lempar roket yang posisi menghadap ke samping dengan yang menghadap ke depan. Selanjutnya anak-anak, ayo, saya kepingin lihat semangatnya arek-arek Surabaya, anak-anak Surabaya. Ikuti kuis, nanti dapat hadiah loh dari Pak Hari. Yang nomor 1, siap-siap. Yang berani angkat tangan, nyalakan mikrofonnya. Ayo, berani rek, kelas 6. Tunjukkan yang lebih semangat. Jalan, lari, lompat, dan lempar termasuk cabang olahraga Atletik. yang bisa. Siapa? Woi, Queen Syah pengen menjawab. Fadil. Iya, betul anak-anak. Atletik. Sekarang fokus di kedua. Yang nomor 2. Variasi jalan maju dan mundur dapat dikombinasikan dengan gerakan Melompati halang rintang. apa? Melompati halang rintang. Maju dan mundur. Salah. Ayo, siapa yang bisa? Maju apa? Lari sprint. Zulmi yang betul. Jadi tadi Pak Hari maju mundur, lari sprint. Yang ketiga, variasi lari pelan dan lari cepat dapat dikombinasikan dengan gerakan melompati halang rintang. Pada saat melakukan lempar roket, tahapan awal menggunakan variasi lari yang nomor pelan dan cepat. Bagus anak-anak, kita lanjutkan. Nah, anak-anak diperhatikan tugas materi hari ini variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Tapi yang menjadi tugas diperhatikan, praktikkan variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi melompati halang rintang. Anak-anak yang di rumah nanti bisa mengumpulkan dokumen dari tugasnya bisa berupa foto kolase. Kalau anak-anak senang memproduksi dalam video, silahkan diproduksi dalam video. Alat yang digunakan bisa botol, bisa kardus, bisa apa lagi ya? Sandal juga bisa kali di rumah. Silakan dijadikan halang rintang. Ada yang ditanyakan anak-anak? Materinya sudah finish? Oke, semangatnya mana? Salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, yes. Nah, anak-anak, demikian tadi materi PJOK bersama Pak Hari. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku.